Mesir, korban tewas akibat ledakan mencapai 25 orang, sedangkan 49 orang lainnya mengalami luka. Tempat ibadah yang telah berusia 100 tahun ini terletak di dalam kompleks Katedral Ortodoks Koptik Santo Mark di daerah Kantong Kairo, Abbasiyah. Juru bicara gereja Botrosia mengatakan ledakan terjadi di dalam gereja. Sejumlah media lokal menyebutkan bahwa sebuah tas berisi bom diletakkan di bagian dalam gereja yang dikhususkan bagi jemaat perempuan. Ledakan ini terjadi kurang dari 48 jam setelah sebuah ledakan menewaskan 6 polisi dan melukai 3 lainnya di jalan menuju piramida Giza. Komunitas Ortodoks Koptik merupakan 10% dari populasi rakyat Mesir. Kelompok ini kerap disebut-sebut menerima diskriminasi. Serangan terhadap komunitas Ortodoks Koptik meningkat sejak tahun 2011 setelah pemberontakan yang menggulingkan Presiden Hosni Mubarak. Sementara itu, pemirsa, jumlah korban akibat serangan bom kota Istanbul mencapai 38 orang. Jumlah korban meningkat 2 kali lipat karena sebelumnya dilaporkan jumlah korban hanya 13 orang. Inilah detik-detik beberapa saat setelah terjadinya ledakan di kawasan Stadion Vodafone Istanbul, Turki. Polisi melepaskan tembakan ke udara di depan stadion. 2 ledakan terjadi pada Sabtu malam, 2 jam usai pertandingan sepak bola antara klub Bursaspor melawan Besiktas. Ledakan pertama berasal dari bom mobil yang diduga menargetkan bus polisi di depan Stadion Vodafone Arena. Sedangkan ledakan kedua berasal dari aksi bom bunuh diri yang dilakukan seorang bomber di Taman Makta yang masih berada dalam kawasan Vodafone Arena. Jumlah korban tewas mencapai 38 orang dan 155 orang lainnya mengalami luka. Presiden Tayyip Erdogan menyatakan ledakan bom ini merupakan serangan teroris yang sengaja menimbulkan jumlah korban besar yang ditujukan kepada polisi maupun warga sipil. Otoritas Turki dilaporkan telah menangkap sedikitnya 10 orang yang diduga memiliki hubungan dengan serangan bom. Sepanjang tahun ini negara Turki menjadi sasaran serangan bom. Sejumlah kelompok mengaku bertanggung jawab atas ledakan bom itu, di antaranya kelompok militan ISIS, etnis Kurdi, dan kelompok-kelompok militan lainnya. Sebuah atap gedung gereja di kota Uyo, Nigeria runtuh dan menewaskan 100 jemaah gereja. Runtuhnya bangunan gereja ini diduga akibat kualitas material bangunan yang buruk. Korban musibah runtuhnya atap gereja di kota Uyo, negara bagian Akwa Ibom, Nigeria mencapai 100 orang. Namun jumlah resmi baik dari Kementerian Kesehatan maupun Kepolisian Nigeria belum diumumkan. Atap gereja tiba-tiba runtuh ketika umat mengikuti misa hari Sabtu. Pendeta Obot yang memimpin misa saat kejadian mengatakan hampir seluruh jemaatnya tertimpa runtuhan atap gedung. Mereka yang terluka langsung dilarikan ke rumah sakit. Pemerintah negara bagian Akwa Ibom menyatakan masa berkabung selama 3 hari untuk para korban. Sementara gubernur negara bagian telah memerintahkan kepolisian menangkap kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan gedung gereja tersebut. Badai salju menerjang sebagian wilayah di Amerika Serikat. Otoritas tempat menunda jadwal penerbangan dan menutup antar negara di Oregon akibat tebalnya salju. Ya, badai salju telah mengacaukan perjalanan warga Amerika selama akhir pekan akibat penundaan penerbangan dan penutupan jalan antar negara bagian di Oregon. Lebih dari 150 penerbangan dari dan menuju Bandara O'Hare dan Midway, Oregon dibatalkan. Ketebalan salju pada hari Minggu mencapai 15 cm. Truk-truk besar terpaksa diparkir di jalan Interstate 84 akibat jalan sangat licin dan berbahaya untuk dilintasi kendaraan. Para pengemudi truk ini tidak mengira cuaca terus memburuk sehingga mereka terjebak di tengah perjalanan. Turunnya suhu udara secara drastis pada hari Sabtu lalu menurut perkiraan Badan Meteorologi Amerika Serikat akan terus menurun sampai akhir Desember. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi dengan beragam informasi lainnya. Ya, tetaplah bersama Fokus Pagi.